sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, diterima apa tidak sih ketika kita istighfar di atas kuburan untuk si mayit ya? Dalilnya seperti ini. Dalil awalnya seperti ini. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq di Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah ujung utaranya kota Madinah, dekat Taif. Tempat nanti kita pakai pakaian ihram kalau di Taif nanti yang mau naik haji ya. Situ Qainuqa dulu itu, di situ itu bercokolnya orang-orang Yahudi yang tinggal di pesisir, di pinggiran kota-kota Madinah. Ketika baginda Rasul melewati desa tersebut bersama Abu Bakar, ini teman-teman perlu meniru nih kepribadian baginda Rasul. Baginda Rasul itu pemimpin ya. Jikalau dia tidak pergi berperang dalam kesehariannya, itu sore harinya pasti dia mengunjungi salah satu desa di pinggiran kota Madinah. Itu baginda Rasul, kebiasaan beliau tuh gitu. Hanya cuman ingin apa? Ingin mengetahui penduduk sekitarnya, ingin mengetahui masyarakat kota Madinah. Padahal kelas beliau itu subhanallah, ya, itu masih mau menengok para rakyatnya. Itu beliau baginda Rasul. Suatu ketika beliau menengok salah satu Bani Qainuqa. Di tengah perjalanan melewatilah satu pekuburan, ya, melihat seorang perempuan dari keturunan Bani Qainuqa meraung-raung, menangis di atas kuburan sambil mencakar-cakar rambutnya sampai awuk-awukan, sampai hijabnya itu terlepas. Itu. Akhirnya Rasulullah memalingkan mukanya. Astagfirullahaladzim. Kemudian, ya Abu Bakrin, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Selesai di situ. Wahai Abu Bakar, mulai detik ini aku larang kalian untuk berziarah ke kuburan. Tuh. Awalnya dilarang oleh baginda Rasul gara-gara seperti itu tuh asbab wurudnya. Teman-teman, kalau ayat turun ada sebabnya disebut asbab nuzul, ya. Kalau hadis yang turun ada sebabnya disebut asbab wurud. Nah, ini biar kita tahu ya. Jadi hadis dikeluarkan juga ada sebab-sebabnya. Ada yang tidak ada sebabnya, ya. Disebut asbab wurud. Wahai Abu Bakar, mulai detik ini aku larang kalian untuk berziarah kubur. Udah selesai tuh. Nah, suatu ketika selang beberapa bulan kemudian, biasa baginda Rasul itu setelah sholat asar duduk di serambi Masjid Nabawi sambil membuka majlisnya, ya. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, bagaimana caranya kita menghormati orang tua yang telah meninggal dunia? Kata Nabi, berziarahlah ke kuburannya dan doakanlah. Itu. Maka beliau katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, itu awalnya beliau larang. Nah, setelah ada pertanyaan itu kata Nabi, ala fazuruha, mulai detik ini ziarahlah kalian. Awalnya dilarang, kemudian diperbolehkan. Ala fazuruha, tapi pakai kata perintah kan? Ya, ziarahlah kalian. Kalau awalnya dilarang, keduanya ini kata perintah, itu dalam ilmu usul fikih, Pak. Nah, kalau fikih itu udah baku, udah jelas jadi hukum. Kalau usul fikih asal muasal jadi hukum. Nah, itu namanya ilmu usul fikih. Nah, kalau sebuah perkara awalnya dilarang, kemudian yang kedua diperintahkan, maka perintah yang kedua ini hukumnya itu tidak sunnah, tidak fardu, ya, tidak mustahab, tapi mubah. Awas, ada mustahab, ada mandub, ada sunnah, ada wajib, ada muakkadah. Wah, repot kalau udah situ. Nah, jadi hukum berziarah kubur itu adalah mubah. Kalau ada orang mengatakan, entah itu dari golongan mana saja, bahwa ziarah kubur adalah sunnah, tunjukkan dalilnya kepada saya. Saya kemarin sempat dialog juga, tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Waktu di Canggun saya dialog juga sama beliau siapa? Pak Troji ya. Ya, dia juga nggak bisa jawab. Saya ngomong seperti itu, dan mereka ternyata mengiyakan. Jadi tidak ada hukum berziarah kubur itu adalah tapi mubah. Hukumnya mubah. Namun jadi permasalahan, teman-teman sekalian, para golongan kita itu terkadang memperdebatkan, sampai nggak sih doa-doa kita kepada mereka yang telah mendahului kita. Di sini, kanal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu yaqul, adalah Imam Ahmad bin Hanbal berkata, idza dakhaltumul maqabir, jikalau kalian masuk ke salah satu area pekuburan,
faqra'u, maka bacalah Fatihatal Kitab, surat Al-Fatihah, wal muawwadzatain, 2 muawwadzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabb, disebut dengan surah muawwadzatain. Wa qul huwallahu ahad, dan bacalah qul huwallahu ahad. Tapi tentunya kan adab kita masuk ke kuburan, pertama assalamualaikum ya ahlad diyar, ya kan, minal muslimina wal wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Baca salam dulu, karena salam kita itu dijawab oleh seluruh mayit yang ada di area pekuburan tersebut. Dijawab, disangka mereka nggak menjawab salam kita. Tuh gitu, dijawab sama mereka. Ya, itu seperti itu. Jadi bacanya Al-Fatihah, kemudian Falak, Binnas, Qul Huwallahu Ahad. Waj'alu sawabadzalika li ahli al-maqabir, kata Imam Ibu Hanbal, khususkan bacaan kalian itu untuk ahli kubur. Terserah, kalau memang kalian tidak menziarahi bapak, ya hadiahkan untuk si bapak yang ada di alam kubur. Yang nenek-nenek, kalau mau dijamak nggak apa-apa, semuanya tidak jadi masalah, sebutkan satu per satu. Fa innahu yasilu ilaihim, karena sesungguhnya bacaan kalian itu sampai kepada mereka. Wa kana radhiyallahu taala anhu yungkiru qabla dzalika. Padahal Imam Ibnu Hanbal sempat menolak pendapat yang mengatakan bahwa bacaan kita itu sampai ke alam kubur. Imam Hanbal juga sempat menolak tuh. Ya, katanya enggak sampai bacaan kita ke ahli mayit, kata Imam Ibnu Hanbal. Awalnya Imam Ibnu Hanbal itu mengatakan seperti itu, tapi sekarang dia tidak. Fa innahu wusulus sawabi minal ahyadil mauta. Bahkan kata beliau, karena sesungguhnya bacaan kalian itu akan sampai pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal. Falamma haddatsahu ba'd thiqaf ana Umar bin Khattab. Nah, dalilnya itu dari asar sahabat. Siapa? Pekerjaan sahabat. Siapa? Umar bin Khattab. Auso, Umar bin Khattab itu sempat berwasiat sebelum meninggalnya, idza dufina ayyukra inda ra'sihi Fatihatal Kitab, kata Umar bin Khattab, wahai para sahabatku, jikalau nanti aku dikuburkan, tolong sebelum kalian meninggalkan kuburanku, bacalah di atas kuburanku itu Fatihatal Kitab, wa khatimati suratil Baqarah, dan 3 ayat di akhir surah Al-Baqarah, katanya. Raja'a an dzalika wa kadzalika balagna 'an Syekh Zainuddin Abdussalam, dan ini pendapat sudah diikuti oleh Zainuddin Ibnu Salam, seorang ahli sufiyah dari Iran. Annahu kana yunkiru wusul sawabil Qur'an wa yaqulu, dan sempat juga ulama ini mengingkari akan sampainya pahala bacaan orang yang hidup kepada orang yang mati dengan alasan wa alla yasadil insani masa'a, katanya. Ya, orang kalau udah meninggal ya sudah, tidak ada sangkut pautnya dengan yang hidup, karena semuanya membawa pahalanya masing-masing. Falamma mata ra'ahu ba'du ashabihi, setelah dia melihat banyak para sahabatnya meninggal, ya mereka banyak berpesan untuk membacakan beberapa ayat setelah dikuburkan. Baru setelah itu dia percaya bahwa doanya orang-orang yang membaca di atas kuburan itu sampai kepada si mayit. Ya. Wa kadzalika yu'ayyiduhu qauluhu alaihi salatu wasalam, dan kemudian dikuatkan dengan hadis baginda Rasul, al mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwith. Ya, mayit di alam kubur itu bagaikan orang yang sedang menunggu, yantadiru da'wati talahqahu min abihi au min akhihi au min sadiqihi. Si mayit itu menunggu doa atas orang-orang yang hidup, dari bapaknya, dari saudaranya atau temannya. Fa idza lahaqtahu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Jikalau doa tersebut dipanjatkan oleh saudara-saudara dan teman-temannya, sesungguhnya dia sangat gembira sekali dan merasa mendapat kiriman yang dimana kiriman itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bahkan dalam salah satu maqal nazamnya seorang sufi mengatakan,
ya, ma min mu'minin fi qabrihi yuhibbu alaihi man istighfara alaihi. Tidaklah yang paling disukai atas diri seorang ahli mayit di alam kubur itu adalah istighfarnya orang-orang yang hidup di atas kuburannya atau di tetangga-tetangganya. Jadi istighfarnya gitu masih sangat disukai oleh si mayit yang ada di alam kubur. Itu sedikit ya penjabaran daripada hadis yang berdalil tentang didengarnya doa-doa kita, tentang sedekah kita itu diterima ya jikalau sedekah kita dikhususkan kepada si mayit yang kita khususkan seperti itu. Wa qala al-Imam al-Qurtubi ajma'al ulama ala suwubi sawab bisadil ahmad fa qalu fi qiraatil Quran wa du'al istighfar. Dan telah sepakat para ulama-ulama kita, wabil khusus Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa sedekah, membaca doa itu sampai kepada si mayit. Itu saja teman-temanku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sudah hampir jam 11. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.